Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Canggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Canggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Canggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Canggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Canggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur jika hari ini kita akan masuk dalam night call untuk mana kita akan membaca serta merenungkan firman Allah. Saya Pendeta Stephen Siombing, Ketua Majelis Jemaat GPB Bethesda DKI Jakarta, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu jika sepanjang hari ini sungguh nyata kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya ya Allah, kuasa-Mu senantiasa hadir dalam berbagai peristiwa yang kami hadapi. Dan karenanya sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami kembali membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan akan membuat kehidupan kami tetap dalam pengharapan, dan kuasa-Mu lah yang terus menjaga kami sekalian. Berbicara kepada kami ya Allah, demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 18 pada ayat 23 sampai dengan 34. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-18 pada ayat 23 sampai dengan 34 yang berkata sebagai berikut.
Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk Mika menjawab, sesungguhnya lari dari satu menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, sesudah itu dengan Yosafat, Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah memujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada para pengemudi keretanya, Hutan, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Mati ketika saudara-saudara yang dikasih kitab, siapapun yang kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini mengambil tema mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Kisah tentang peperangan, khususnya orang Israel berhadapan dengan orang Aram. Dua kekuatan disatukan. Apa yang dilakukan oleh Ahab dan Yosafat. Sebuah aliansi dengan harapan bahwa mereka akan berhasil atau memenangi peperangan berhadapan dengan musuh yang ada di depan mata. Ahab berpikir bahwa dia butuh dukungan dari Tuhan
Tetapi apa yang diharapkan oleh Ahab sebenarnya adalah dukungan palsu. Sebab 400 nabi yang dipersiapkannya adalah nabi-nabi palsu. Sehingga ketika Yosafat bertanya, adakah nabi Tuhan yang sejati? Maka Mika berbicara atas nama Allah. Ketika mereka akan menghadapi peperangan, maka kehendak Tuhan bahwa mereka akan menghadapi kekalahan. Bahkan Ahab akan menghadapi kematiannya. Sebuah harapan palsu. Itulah yang dimiliki oleh raja-raja yang tetap berkeras hati. Mereka berpikir bahwa pendapat para nabi yang banyak mewakili kepentingan Tuhan. Ternyata tidak sama sekali. Mika meskipun dia seorang nabi, seorang diri, tetapi Mika adalah representasi daripada kehendak Allah. Itu sebabnya dengan tegas katakan bahwa mereka akan kembali tidak dengan selamat. Mereka akan kembali pulang dari peperangan dengan mengalami kekalahan yang hebat. Itulah kehendak Allah yang mestinya didengar oleh orang-orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kerap kali kita punya kepentingan-kepentingan pribadi. Dan bukan tidak mungkin kita beranggapan bahwa semakin banyak orang yang sepakat dengan saya, maka itu menjadi pertanda kehendak Allah. Dalam hal ini kita perlu mengevaluasi apakah benar-benar yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan atau hanya kemauan-kemauan manusia yang penuh dengan ambisi, syarat kebencian, dan iri hati. Kita sering berhadapan dengan orang-orang model Ahab dan Yosafat yang lebih senang mendengar sesuatu yang mewakili harapan-harapan manusia, tetapi yang sesungguhnya berlawanan dengan kehendak Allah. Kita diingatkan lewat nubuatan Nabi Mika betapa kehendak Allah itu tidak dapat dilawan oleh manusia. Allah berkehendak seseorang atau satu keluarga tetap dipelihara, dijaga dan diberkati. Atau sebaliknya, seseorang atau satu keluarga itu mengalami hal-hal yang buruk. Mari saudaraku, biarlah ketika kita akan menerima waktu untuk beristirahat, kita bawa kehidupan kita kepada Allah. Kalau ada hal-hal yang memang berlawanan dengan kehendak Tuhan, minggu sengsara yang kita hadapi adalah kesempatan yang baik untuk kita merenungkan salah dan dosa kita, memperbaharui komitmen kita untuk benar-benar kita menjadi rendah hati di hadapan Allah. Dan tentu saja hendaknya kita menjadi peka untuk tidak kita sendiri
mencari orang-orang yang tentu mereka kita harapkan untuk menyetujui kehendak-kehendak kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan kita Yesus. Jika kehidupan kita tidak mencerminkan kehendak Allah, jika apa yang kita kerjakan justru melukai hidup orang lain, merusak hidup orang lain, bahkan membuat hidup orang lain dipermalukan, Tuhan akan senantiasa melindungi orang-orang yang dikasihinya. Ketika kita menyadari dengan baik kehendak Tuhan, maka kita mengerti bahwa kehendak Allah itu sebenarnya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Untuk kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Allah. Dan tentu ketika kita boleh kerjakan yang baik sepanjang hari ini, kita pasti akan menikmati damai sejahtera Allah yang sempurna itu. Semoga saudara-saudara pemirsa Night Call benar-benar membuka hati terhadap kehendak Allah dan mengerjakan apa yang merupakan kehendak Allah. Dan kita akan paham ketika Roh Kudus berkarya untuk menolong kita, sehingga apa yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami rasakan pemeliharaan Tuhan. Oh, Engkau selamanya baik dalam kehidupan kami, ya Allah. Bimbinglah kami Tuhan untuk mengerjakan kehendak-Mu, baik dalam ruang keluarga kami, dalam kehadiran kami di tengah masyarakat, pun di dalam kehidupan persekutuan. Ampuni ya Bapa dalam sorga, jika kami mengerjakan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Ampuni ya Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, jika kami lebih senang mengikuti ajaran-ajaran palsu manusia. Berikan kepada kami hikmat sorgawi, agar kami terus menapaki jalan hidup ini sebagaimana yang boleh dikerjakan Tuhan Yesus di minggu-minggu sengsara. Bapa di dalam kasih Tuhan kami, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam layanan Night Call GBB Indonesia. Berkati Tuhan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dan dalam situasi apapun, hamba memohon belas kasihan-Mu. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus, beri kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang terbaring di rumah sakit, yang pada malam hari ini memohonkan mujizat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, tercurah mujizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Berdoa kami untuk mereka yang sementara isolasi mandiri, baik di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit rujukan pemerintah oleh karena terpapar COVID-19. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan Allah, jamah, ulurkan tangan kesembuhan-Mu, agar saudara-saudara kami beroleh kesembuhan yang sempurna. Mereka menjadi sehat kembali, dan pada waktunya mereka akan kembali pulang ke rumah untuk bertemu dengan kaum keluarga dan semua orang yang mereka kasihi. Doa kami juga buat saudara-saudara kami dengan segala tugas dan karya pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Jika hari-hari ini mereka diperhadapkan dengan kesukaran yang berat, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang hidup, yang ampunya segala perkara, Engkau mengaruniakan hikmat bagi saudara-saudara kami, agar mereka memperoleh jawaban-jawaban atas persoalan hidup. Kami percaya juga ya Bapa dalam kasih Tuhan, betapa Engkau akan menolong saudara-saudara kami dengan banyak orang
yang Tuhan gerakkan hati mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kekasih-kekasih kami. Doa hamba buat seluruh karya pelayanan GPIB secara khusus, pos-pos Pelkes yang ada di berbagai tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa menyertai semua hamba, bahkan warga jemaat di tengah pergumulan hidup mereka. Semoga saudara-saudara kami kuat di dalam kasih Tuhan Yesus dan mereka hidup dalam pengharapan kepadamu. Doa kami juga buat pemerintah, negara, dan bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh aparatur pemerintah kami. Semoga pimpinan nasional kami, mereka boleh menjadi abdi Tuhan yang tulus untuk terus bagi warga. Terima kasih ya Allah dalam kasih Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk anak-anak kekasih kami, cucu-cucu kami. Kebaikan-Mu menyertai mereka semua dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan juga dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Sungguh nyata ya Tuhan, berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan jika sebentar kami akan beristirahat di malam hari, biarlah perlindungan Tuhan yang ajaib beserta dengan kami sekalian. Terpuji nama-Mu ya Bapa dalam kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan dan syukur hati anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Puji syukur pemirsa Netcall yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai Bapak Ibu Saudara dalam istirahat malam. Besok hari yang baru, biarlah kita bangun dalam tubuh yang segar, dan semoga juga saudara-saudara tetap mengambil bagian dalam pemberitaan firman pada layanan GPIB Indonesia. Ikut ambil bagian mendengarkan firman Tuhan pada acara Morning Call. Saya Pendeta Stephen Sihombing berterima kasih untuk apa yang bisa kita semua lakukan dalam hidup ini. Dan semoga Bapak Ibu Saudara tetap menikmati berkat-berkat Allah. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pos Pelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pos Pelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pos Pelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pos Pelkes Secanggang.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.